Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, halo Pak Benny. Ah, Aduh, sehat-sehat. Bu, Gimana? Ya? maaf nih ya Bu, ganggu waktunya. Saya pengen Iya. ngobrol-ngobrol loh sama Ibu. Iya, kemarin saya baru baca WA-nya katanya Bapak ingin ngobrol sesuatu dan pembicaraan memang seru nih. Gimana? Apa nih kira-kira tujuan pembicaraan hari ini, Bapak? Iya, saya ada sedikit permasalahan Ibu. Saya pengen sharing sih sebenarnya. Pengen berbagi cerita terkait permasalahan yang saya alami. Kebetulan kan saya baru nih jadi kepala sekolah ya, baru 2 mingguan, 3 mingguan yang lalu saya berada di sekolah baru. Tentunya saya perlu penyesuaian Ibu ya. Dari beberapa minggu saya mengamati nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru itu cenderung ini sih Bu, apa ya, kedisiplinannya sih kurang gitu. Ya. Kalau contohnya misalnya kalau datang itu waktunya itu mepet-mepet, jam 7 kurang 5 menit itu baru datang. Terus kemudian yang saya rasakan juga sih, selain kedisiplinan itu, kayaknya gurunya itu sedikit kurang ada gregetnya gitu loh Bu ya. Mungkin Ya. saya nggak bisa mengambil asumsi apapun sih, cuman karena beberapa minggu ini kan saya masih dalam tahap pengamatan aja sih. Itu saja sih Bu yang saya rasakan. Baik, Bapak, saya bisa mencoba merangkum yang Bapak gelisahkan ini ya. Sepertinya yang tadi Bapak sebutkan, Bapak diberi amanah sekarang mandat sebagai seorang kepala sekolah baru, di sekolah yang baru, Bapak harus beradaptasi, kemudian bertemu dengan guru-guru baru, stafnya juga baru. Akhirnya Bapak juga mengalami shock culture nih sepertinya. Sepertinya Bapak menemui bahwa guru-guru, rekan-rekan kerja Bapak mengalami tingkat disiplin yang kurang sehingga Bapak merasa gelisah begitu untuk bisa bagaimana nih kolaborasinya saya sebagai pimpinan kepada anak buah begitu ya. Nah, nah yang ingin saya coba tahu nih Bapak, guru menurut Bapak guru dikatakan tidak disiplin itu Bapak melihatnya bagaimana dari kasus Bapak yang barusan Bapak katakan ini? Kalau kalau mohon maaf ya Bu, kalau misalkan dari kacamata saya dari beberapa kali pengamatan, beberapa minggu pengamatan ini, yang paling tampak sih dari segi kehadiran Bu, kehadiran kadang waktunya itu mepet-mepet, kemudian kadang terlambat juga. Kan kalau misalkan kan guru kan harus apa ya? Masa sih guru itu datangnya lebih lebih duluan siswa? Harusnya kan persepsi saya itu ketika murid datang, guru kan menyambut gitu loh Bu ya. Iya, iya, Jadi iya. kayak kayak welcome gitu loh. Jadi kan siswa kan merasa merasa apa ya, dihargai gitu loh kedatangannya gitu. Bukan jadi kan selain itu Bu, selain itu kan guru kan juga harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum masuk kelas. Tidak ujuk-ujuk datang masuk kelas terus kemudian apa gitu. Itu sih yang saya alami seperti itu. Yang saya Baik, amati jadi seperti itu. berarti yang Bapak nilai, yang Bapak pantau sejauh ini adalah dari tingkat absensi kehadiran mereka ya, yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di sekolah pimpinan Bapak. Namun yang ingin saya tahu Bapak, dari sejumlah guru yang tidak disiplin itu berapa sih Pak jumlahnya? Lebih dari 10, 5 mungkin orang? Baik, kalau guru di sekolah saya itu ada 10 Bu. Eh, ya ada 10. Kemudian yang sangat terlihat sekali itu guru kelas 2 sama guru kelas 4 sebenarnya. Itu sering datang terlambat gitu. Beberapa kali waktu saya rapat itu pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, eh, yang sangat menjadi sorotan masyarakat itu sebenarnya itu yang paling kelihatan itu intensitas kedatangan ibu ke sekolah gitu. Masa mohon maaf ya kalau di bahasa Jawa, masa opo yo pantes sih guru itu datang terlambat gak sekali 2 kali gitu loh. Kan harusnya kan guru itu kan jadi teladan siswa. Kalau siswanya terlambat dihukum. Apakah gurunya kalau terlambat juga harus dihukum seperti itu? Saya bilangnya seperti itu. Ya, jadi mohon Ibu kerjasamanya, Bapak Ibu kerjasamanya untuk disiplin itu lebih ditingkatkan. Saya bilangnya seperti itu sih Bu. Yang jadi sorotan ya 2 guru itu loh. Baik, Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak sudah melakukan upaya komunikasi sepertinya dengan 2 guru tersebut dan saya bersyukur sekali ya tidak banyak sekali yang tidak disiplin.
Hanya saja saya ingin mengetahui Bapak, dilihat dari kekurangan beliau dua orang ini, guru kelas 2 ini dan yang lain, adakah Pak aset positif dari dua orang ini yang bisa Bapak kembangkan selain mereka tidak disiplin hanya dari sisi presensi Pak? Ada aset positif lain yang nggak bisa yang dikembangkan dari beliau-beliau ini? Baik, kalau melihat dari kacamata positifnya itu ada. Tentunya ya, manusia kan ada sisi negatif sama positifnya. Kalau positifnya itu sebenarnya kalau dalam kegiatan sekolah, misalkan kegiatan-kegiatan kayak kemarin ya Pondok Ramadan, terus kemudian ada kegiatan zakat fitrah tadi itu ya, atau kegiatan yang lainnya itu beliau-beliaunya tuh rajin sebenarnya Bu. Cuman Ya. dari intensitas kedatangannya itu saja sih selalu lebih terlambat daripada yang lain gitu loh. Jadi kalau teman-temannya itu sudah action, dia sebenarnya juga action pulang juga sesuai dengan aturan. Cuman intensitas kedatangannya aja itu saja yang menjadi sorotan seperti itu. Baik, berarti ya dari obrolan kita ini saya coba menangkap bahwa sebenarnya ada sisi positifnya ya dari dua orang yang Bapak katakan tidak disiplin ini. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, kalau seperti itu Bapak, dari lihat aset positif mereka, apa sih sebenarnya yang konsep yang ingin Bapak bangun terhadap dua orang ini, konsep guru ideal yang seperti apa yang ingin Bapak bentuk dari dua orang tersebut Bapak? Baik, saya pinginnya sih ya lebih disiplin aja sih Bu. Maksudnya bisa mengatur time manajemennya antara kegiatan yang ada di rumah dan tugasnya sebagai guru gitu. Mungkin kalau saya bisa memberi saran itu mereka berdua itu membuat semacam kayak ini loh, kayak apa ya? Kayak mungkin jadwal pribadi ya, bahwasanya oke, kalau memang sekolahnya jauh dari sekolah berarti kan berangkatnya harus lebih pagi. Kemudian kalau memang berangkat lebih pagi berarti melakukan kegiatan yang ada di rumah, misalkan masak atau berkecimpung dengan keluarganya itu mungkin lebih dipagikan gitu, sehingga ketika berangkat ke sekolah itu datangnya itu tidak terlambat gitu. Oke, jadi yang saya tangkap berarti Bapak sebenarnya sudah ada komunikasi dengan orang dari dua orang tersebut di awal ya. Kemudian Bapak memimpikan konsep guru ideal yang seperti itu dan beliau juga punya potensi yang harusnya dikembangkan dari sisi yang potensi positifnya. Yeah. Kemudian Bapak juga sudah menawarkan solusi sebenarnya tadi bahwa sebenarnya Bapak Ibu itu harus bikin time management. Ya benar sih ya seperti itu. Cuma tahap perencanaan ini apakah sudah sampai kepada guru tersebut Bapak? Yang Bapak sampaikan tadi apakah sudah dikomunikasikan terhadap guru tersebut secara detail? Baik, kalau secara detail sih belum sampai saya membicarakan bahwasannya untuk membuat jadwal dan sebagainya itu hanya opsi saran saya di dalam hati aja, karena saya masih melihat sih dari rapat kemarin yang sudah saya omongkan itu ada efeknya atau enggak gitu loh Bu ya. Jadi nanti itu ke depan, jadi saya ini masih tahap mengamati tindak lanjut dari kegiatan dari rapat yang sudah saya sampaikan di rapat kemarin gitu. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada perubahan nih, saya akan mungkin akan saya panggil, mungkin ada obrolan empat mata atau bagaimana kita menggali apa sih sebenarnya yang membuat dia datang terlambat seperti itu. Jadi kan nanti kita bisa saling berkomunikasi tindak lanjut supaya beliau-beliaunya ini tidak datang terlambat lagi. Baik, yang saya tangkap Bapak sudah mengadakan tatap muka secara permulaan dengan beliau sudah, kemudian disampaikan secara resmi di rapat juga sudah, tinggal Bapak sekarang memantau seperti itu ya. Namun yang saya ingin tanyakan, kira-kira kapan nih Bapak atau siapa yang kira-kira bisa mendukung konsep Bapak supaya Bapak juga tidak terlalu terlihat dominan seperti itu? Ada nggak orang-orang yang terlibat yang bisa membantu program Bapak ini biar beliau itu juga baik seperti itu? Yang bisa Bapak libatkan? Ya, baik. Mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan guru senior yang ada di sini ya, Bu ya. Soalnya kan beliau kan lebih sudah lama mengenal seluk-beluknya guru tersebut gitu ya. Karena saya sendiri kan juga guru baru. Mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan menggali informasi kepada guru senior tersebut. Sekaligus saya juga meminta pendapat
gimana langkah-langkah saya, seperti apa yang saya lakukan, atau mungkin apa yang akan saya lakukan itu benar atau tidak. Baik, luar biasa sekali Bapak. Jelas sekali ya perencanaan Bapak atas apa yang sedang terjadi. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan tindakan seperti itu? Aksi nyata Bapak ini direncanakan kapan, Pak? Baik, karena sekarang ini sudah di penghujung mau libur ya Bu ya. Nanti setelah libur, saya pengen tahu nih, saya pengen lihat dulu, masih tetap seperti kemarin-kemarin atau sudah ada perubahan. Jikalau tidak ada perubahan setelah hari raya nanti, saya akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi. Baik, berarti Bapak sudah membuat deadline, Bapak sedang proses monitoring saat ini sampai nanti ketika tidak ada perubahan, Bapak akan melakukan tindakan aksi nyata seperti Bapak yang tadi sampaikan, dibantu oleh guru-guru senior yang mungkin lebih punya apa ya, kalau dikatakan kalau guru senior itu punya apa ya, pengaruh gitu ya. Ya, punya pengaruh positif untuk memprovokasi atau mempersuasif ke arah lebih baik untuk membantu Bapak supaya Bapak juga tidak terlalu terlihat otoriter sebagai pimpinan kadang. Betul sekali. Nanti dikiranya Bapak subjektif ini sama guru tersebut. Iya. Baik, Bapak, menarik sekali atas obrolan kita hari ini, dan boleh nggak saya tahu apa yang bisa kita dapat, Pak, dari tadi sampai kita ngobrol detik ini, apa yang bisa Bapak ulangi atau disimpulkan terhadap percakapan kita ini, Pak? Baik, mungkin yang bisa saya simpulkan ini ya Bu ya, sebelum melakukan tindakan harus melalui pengamatan dulu nih, sejauh mana, terus kalau sudah pengamatan apakah sudah ada perubahan atau belum. Jikalau tidak ada perubahan, kita harus melakukan apa gitu. Kemudian selain itu kita juga harus menggandeng orang-orang terdekat yang memiliki pengaruh gitu loh, yang memiliki peranan penting juga di sekolah tersebut selain kepala sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah begitu mulus, lancar sekali ya Bapak sudah merencanakan memecahkan masalah ini dengan begitu musyawarah mufakat nanti, juga dengan mengedepankan kemanusiaan juga pastinya ya, dengan etika yang baik, etika profesional yang juga baik, sehingga tidak ada gesekan, tidak ada fraksi antara Anda dengan pimpinan dengan bawahan, itu tidak terlalu ada gesekan kan gitu. Kira-kira Bapak kapan nih saya bisa ngobrol lagi dan mengetahui hasilnya? Nanti setelah saya melakukan action ya Bu ya, perkiraan ya nanti setelah masuk sekolah, mungkin 2 minggu setelah pembelajaran setelah bulan Ramadan. Baik, saya menanti, penasaran sekali itu hasil dari pantauan dan mediasi Bapak dengan guru tersebut. Terima kasih Bapak, menyenangkan sekali. Terima kasih loh Bu sudah membantu saya ya. Ya, sama-sama. Saya juga jadi mengingat teman-teman saya di tempat sekolah saya juga kayaknya ada yang seperti itu nih, harus saya juga melakukan proses seperti itu. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa nanti ya Bu ya. Ya. Terima kasih banyak.